Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu saya diberi kesempatan untuk menjenguk, ya tepatnya melihat-lihat panti jompo di sebuah kabupaten tidak saya sebut. Saya lihat dari kamar ke kamar, ya memang karena orang-orang sepuh, orang-orang tua, agak kumuh memang. Ada bekas makanan di situ, kemudian bekas air tumpah. Yang mengagetkan saya waktu itu, petugas memberitahu orang ini Pak sudah begitu sepuh dan tidak bisa bergerak dalam tidurnya. Kalau dia ingin bergerak minta tolong dan kami gerakkan, tetapi bagian dari kulitnya itu lengket ke tikarnya. Saya terenyuh menyaksikan itu. Pertanyaan dalam benak saya itu, di mana ya anaknya? Orang tua yang sudah melahirkan dia, kemudian membesarkan, menjaga kesehatannya, menyekolahkan, dan menikahkan. Begitu orang tuanya sudah tidak berdaya, ditaruh di sebuah panti yang tidak pernah dijenguknya. Bagi kita, ya itu terjadi betulan. Tetapi sebagai manusia yang ingat kepada pesan-pesan Rasul Muhammad SAW bahwa kita selaku anak tidak boleh lelah untuk mengabdi kepada orang tua, rasanya berpikir keras, dosa enggak ya anaknya membiarkan orang tuanya? Yang namanya orang tua pasti ada kerinduan, ada perasaan kepingin ketemu dengan anaknya, ingin bersenda gurau, tapi tidak ada kesempatan itu karena tidak pernah dijenguk. Jangan-jangan orang tuanya itu sedang nelongso, perasaannya itu sedang sedih, kepingin rindu, kepingin ketemu dengan anak cucu, tapi tidak ada kesempatan. Setidaknya bagi kita adalah informasi ini sebagai pelajaran berharga bahwa kita jadilah anak yang senantiasa care, peduli kepada orang tua kita. Baik di rumah maupun di tempat lain, kita harus selalu menyapa, pagi hari menyapa dulu sebelum kesibukan yang lain. Tanya kesehatan, tanya apa kabar kepada kedua orang tua. Sebab dalam Al-Quran itu mengabdi pada orang tua itu disejajarkan dengan beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat itu yang menegaskan tentang pentingnya anak mengabdi kepada orang tua, sehingga anak tidak boleh sama sekali kemudian melupakan kepada orang tuanya, apalagi kemudian menterlantarkan dalam tanda petik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar contoh bahwa ada orang tua yang seperti itu nasibnya, dan ternyata di televisi sering kita dengar ada orang tua yang mengaku dia dibawa oleh anaknya dari rumah, keluar dari rumah dinaikkan mobil, kemudian katanya diantar jalan-jalan, ternyata dititipkan di panti jompo juga. Dia sedih karena merasa ditipu oleh anaknya dan tidak pernah dijenguk kembali. Kita kemudian berpikir lagi kalau mendengar yang seperti ini. Kok mentolo ya? Kok sampai hati anak kemudian membiarkan orang tuanya, hatinya bersedih, bahkan sangat sedih berpisah dengan buah hatinya itu. Orang tua itu tidak ingin mendapatkan pelayanan istimewa kok. Yang penting kita ini peduli, ya walaupun sekedar teh hangat pagi hari. Atau kita memperhatikan, ya disapa saja mereka senang. Maka orang tua nggak berharap uang dari kita.
Yang diharapkan adalah tegur sapa dengan penuh keikhlasan, dan insya Allah itu lebih dari cukup buat mereka. Sehebat apapun anak, diakui atau tidak diakui, itu peran orang tua di dalamnya. Setidaknya doa orang tua untuk menuju sukses anaknya itu. Maka anak tidak boleh melupakan orang tua itu. Apalagi kalau kemudian menuding orang tuanya sebagai pihak yang bersalah dalam konteks apapun. Ada orang yang memperkarakan orang tuanya, kemudian lapor kepada aparat penegak hukum. Rasanya luar biasa nekatnya anak itu. Ada anak yang berani keras pada orang tua, membentak orang tua, mukul orang tua. Di zaman sekarang masih macam-macam lagi sikap anak kepada orang tuanya. Bagi kita yang menyadari bahwa agama begitu menganjurkan anak harus berbakti kepada orang tua, kita bertekad untuk tidak pernah lelah untuk mengabdi. Di zaman Rasul Muhammad SAW itu ada seorang laki-laki yang lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya sekarang sering tidak jujur, sering mencuri harta saya." Nabi diam saja. Laki-laki atau pemuda itu kemudian ditanya, "Masih ada ayam?" "Ada." Bawa ke sini." Kemudian dijemput, dibawa, ditanya oleh Rasul, "Apakah engkau ini ayah anak ini?" "Iya, betul." "Apakah benar yang dilaporkan anakmu bahwa engkau sering mengambil barang di rumah anakmu ini?" "Betul ya Rasulullah," katanya. "Kenapa kau berani ngambil?" "Begini Rasul, ketika saya masih gagah dulu, anak saya masih kecil, saya yang membesarkan, yang mendidik, yang kemudian mencukupi kebutuhannya. Seiring dengan perjalanan waktu, kemudian saya tenaga sudah mulai melemah, penghasilan sudah tidak produktif lagi, tidak ada penghasilan. Apa salah kalau saya mengambil sebagian kecil dari materi anak saya untuk saya makan setiap hari?" Rasul kemudian mendekat kepada anak muda tadi, dipegang kerah bajunya itu. Nabi menyatakan, "Ayahmu tanggung jawabmu, hartamu berikan kepada ayahmu." Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, banyak contoh bahwa orang yang hebat kemudian tersungkur, jatuh sedalam-dalamnya karena tidak baik pada orang tuanya. Bahkan Allah nggak ridho loh kalau ada anak sehebat apapun agamanya, ibadahnya, sunnah, wajib, semuanya dilakukan, tetapi melukai hati orang tuanya. Jangan berharap dapat ridho Allah. Bagaimana kita bisa melupakan orang yang bernama Alqamah? Ibadahnya luar biasa, teman-temannya mengakuinya. Katanya Alqamah calon penghuni surga, tetapi begitu nazak, lidahnya keluh, tidak bisa sebut la ilaha illallah. Sampai kemudian mereka panik. Apa salahnya Alqamah ini? Dilaporkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, nasib Alqamah kelihatannya akan mati dalam kondisi yang kafir, jauh dari agama. Dia tidak bisa sebut la ilaha illallah." Nabi sudah paham ini ada sinyal-sinyal tidak beres. "Coba panggil ibunya," kata Rasul. Dipanggillah, kemudian dibuat ditanya, "Anakmu kelihatannya kesulitan menyebut la ilaha illallah, apa punya salah kepadamu?" Ibunya dengan jujur mengatakan, "Betul ya Rasulullah, anak saya punya salah kepada saya dan saya tidak memaafkannya." "Apakah engkau masih berat hati untuk memaafkan sehingga anakmu itu kesulitan menyebut la ilaha illallah di akhir hayatnya?" "Saya keberatan Rasul, tidak mau memaafkan." Kemudian Nabi menggertaknya, "Wahai saudara-saudara, para teman, sahabat-sahabatku, cari kayu bakar, nyalakan api, bakar Alqamah biar segera mati." Gertakan Rasul efektif. Ibu Alqamah kemudian gemetar menyatakan, "Ya Rasulullah, itu anak saya. Saya tidak akan sampai hati melihat anak saya terbakar dan mati di depan mata kepala saya sendiri, dibakar karena saya tidak memaafkan. Mulai detik ini aku maafkan Rasul." Kalimat tulus dari Ibu Alqamah itu menjalar ke hati Alqamah. Alqamah kemudian
Berubah wajah dari rasa ketakutan itu berubah menjadi wajah yang acer, wajah yang ceria. Dituntun mengucap la ilaha illallah, Alqamah bisa mengikutinya dan meninggal dalam keadaan bersyahadat kepada Allah, mengakui adanya Allah, artinya mati dalam keadaan baik. Itu contoh lagi. Kalau tadi laki-laki kepada bapaknya, ini laki-laki kepada ibunya. Luar biasa, dua contoh ini menginspirasi buat kita bahwa kita selaku anak tidak boleh menjadi anak yang melukai hati orang tua, yang mentelantarkan orang tua, yang menyakiti hati orang tua, tidak mau peduli kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saya atau kita semualah cemburu kepada, iri dalam tanda petik ya, kepada putri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Fatimah. Di saat Rasul naza, Rasul mengerdipkan kedua mata beliau, memberikan kode supaya Fatimah mendekat. Kemudian dibisikkan kalimat kepada telinga putrinya. Fatimah nangis. Setelah itu kemudian dikasih kode lagi oleh Rasul, mendekat lagi dan dibisikkan. Fatimah tersenyum. Setelah itu kemudian ada yang tanya, ya Fatimah, kenapa engkau dibisiki pertama menangis, dibisiki yang kedua engkau tersenyum? Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Fatimah menyatakan, bisikan pertama tadi menyatakan, aku tidak lama lagi akan Allah panggil. Aku tidak siap perasaan ini rasanya, aku menangis. Bisikan yang kedua, Rasul, ayahku membisikkan Fatimah, besok engkau masuk surga bersamaku. Aku tersenyum, katanya. Mendengar informasi itu aku tersenyum. Nah, kita ini nggak ada yang membisikkan. Tetapi kalau kalau orang tua kita ridho kepada kita, yakinlah bahwa Allah itu ridho juga kepada kita. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua kepada kita, dan kita berupaya supaya orang tua kita ridho kepada kita dengan sikap baik, terus mengabdi kepada orang tua, menunjukkan sikap yang senantiasa peduli, doakan kedua orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Saya sering tanya kepada teman-teman, sampan kalau berdoa untuk orang tua berapa kali sehari? Ada yang mengatakan 5 kali selesai sholat. Saya bilang itu termasuk pelit doa kepada orang tua. Pelit doa. Berdoa kepada orang tua sebanyak mungkin kita lakukan. Doa itu kan gampang, tidak perlu kulaan, tidak perlu modal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja. Kapan? Terserah. Dalam perjalanan doakan orang tua, menjelang tidur doakan orang tua, bangun tidur doakan orang tua. Pokoknya sepanjang kita ingat orang tua dan diupayakan terus ingat kepada orang tua kita, doakan kedua orang tua kita. Insya Allah Allah akan meridhoi kita. Sengaja dalam tausiah kali ini saya banyak mengutip kisah-kisah saja. Suatu ketika Rasul duduk-duduk di serambi Masjid Nabawi di Madinah. Dari kejauhan kelihatan ada orang tua berjalan mendekat ke masjid. Begitu dekat dia menyatakan, ya Rasulullah, saya ini musyafir. Saya kehabisan bekal ya Rasul untuk pulang, untuk makan dan pakaian. Tolong saya dibantu Rasulullah. Kata Nabi, saya nggak punya apa-apa. Ibumu Aisyah juga nggak punya apa-apa. Tapi maukah aku tunjukkan kamu ke satu tempat yang di situ akan mendapatkan sesuatu? Mau ya Rasulullah. Bilal bin Rabah, tolong antarkan orang ini ke rumah Fatimah. Fatimah itu adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah, kata Nabi. Insya Allah engkau akan dapatkan rezeki dari situ. Diantarkan ke rumah Fatimah
Dan Fatimah kemudian setelah ketok pintu menjawab salam, kemudian tanya, "Engkau siapa?" "Aku adalah musafir yang kehabisan bekal untuk perjalanan pulang, tidak punya untuk makan, kemudian untuk pakaian juga tidak ada, untuk bekal hidup beberapa hari juga tidak ada. Tolong saya dibantu." Ternyata Fatimah itu bukan orang kaya. Dia masuk ke kamarnya, ngambil bekas tidur anaknya itu dari kulit, diberikan, "Ini tolong dijual," kata Fatimah. Si musafir tadi bilang begini, "Masa cukup kalau cuma ini harus dijual? Saya ini butuhnya agak banyak. Kalau cuma kulit begini ini berapa lakunya?" Gampangannya begitu dialognya. Kemudian Fatimah tanpa pikir panjang diambil kalung yang dipakainya itu, diberikan kepada musafir tadi, "Ini kamu bawa, kamu jual untuk bekal hidup, untuk bawa sanggup pulang," dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, begitulah kemuliaan hati seorang Fatimah putri Rasul. Tanpa hitung-hitungan dia tidak pernah kenal lelah untuk berbakti kepada siapapun. Kemudian musafir tadi kembali lagi ke masjid, lapor kepada Rasul bersama Bilal, "Ya Rasulullah, sudah saya dari rumah Fatimah dan saya dikasih ini, kalung ini." Setelah menunjukkan kalungnya itu, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Itu tergerak hatinya karena beliau berkecukupan, bertanya kepada musafir, "Sebetulnya kamu tuh berapa sih butuh uang itu? Kok sampai diberi kalung begitu?" "Ya saya butuhlah secukupnya." "Bagaimana kalau kalung itu aku beli?" kata Ammar bin Yasir. Kemudian diambillah, "Baik, kalau Anda mau beli silahkan." Dibelilah 20 dinar, 200 dirham dan roti serta pakaian. "Ini kau bawa pulang." Diberikan lagi kalung itu kepada Ammar bin Yasir dan si musafir tadi pulang dari tempat itu. Oleh Ammar bin Yasir, kalung tadi dibungkus, kemudian dikasih aroma dari kayu yang aromanya bagus, enak. Kemudian disimpan, selang beberapa hari dikembalikan lagi kepada Rasul. "Ya Rasulullah, kalung ini saya kembalikan kepada engkau." Kata Nabi, "Balikan saja kepada Fatimah." Dan ternyata kemudian kalung itu dikembalikan kepada Fatimah dan Fatimah sangat senang karena memang itu satu-satunya yang dimilikinya. Apa dibalik ini semua? Kaum muslimin yang berbahagia, orang itu kalau di dalam mengabdi tidak pernah lelah, penuh dengan keikhlasan, maka semua kebaikannya akan kembali. Kalung oleh Fatimah diberikan kepada musafir, oleh musafir jual kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir membelinya dan mengembalikan lagi kepada Fatimah. Coba berapa kebaikan. Pertama, kalung itu setelah menghilangkan rasa haus dan lapar serta membelikan untuk membeli pakaian serta sanggup hidup kepada si musafir. Yang kedua, telah memberikan kesempatan kepada Fatimah untuk mendapatkan pahala dari upayanya memberikan kalungnya kepada orang lain. Dan Ali bin Abi Yasir juga mendapatkan pahala dari membelinya itu. Dan kalung itu sama sekali tidak kurang, kembali secara utuh kepada Fatimah. Kebaikan yang terus berputar hanya pindah tempat saja. Itulah kalau kita mengabdi tidak kenal lelah. Dan apa yang kita lakukan itu sekedar pindah tempat saja. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau saya mengatakan memberikan sesuatu, jangan dipikir hanya materi. Bisa ilmu, bisa pengalaman, bisa kesempatan, bisa tenaga, bisa pikiran kepada orang lain, maka seluruh kebaikan itu akan kembali kepada kita insya Allah. Toh semuanya itu datang dari Allah, ilmu milik Allah. Allah menyatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Tidak aku beri ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Maka dengan ilmu yang sedikit ini mari kita perbanyak dengan cara mengamalkan ilmu itu kepada orang lain.
Begitu seterusnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hendaknya terus berlipat ganda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika istrinya membutuhkan makanan dan anaknya juga membutuhkan makanan, istrinya minta kepada suaminya membeli makanan di pasar. Ternyata di pasar sebelum membeli makanan itu ada orang yang mengadu, "Ya Ali, saya sudah sekian lama tidak makan, tidak punya uang." Uangnya langsung diberikan. Bayangkan akan beli makanan, uangnya diminta, orang langsung diberikan, pulang dengan tangan kosong. Pasti saja istrinya bertanya-tanya, untuk apa uangnya? Anak kita lo butuh makan. Kata istrinya, tolong dicarikan, entah gimana caranya. Ali kemudian keluar dari rumahnya. Ternyata di dekat rumahnya itu ada orang membawa ternak. Ali, tolong ternak kami ini dibeli. Bayarnya tersah kapan waktunya, dengan harga murah. Ali kemudian tertarik, dibawa ke pasar. Ternaknya itu di pasar ada orang yang sangat membutuhkan, kemudian dibelinya dengan harga mahal. Belilah makanan, bawa pulang dan seterusnya, cerita kepada Rasul. Rasul bertanya, Ali, engkau apa saya yang bercerita soal kejadian yang kau alami itu? Engkau saja ya Rasulullah. Orang yang menjual ternak dan membeli ternak itu bukan orang tetapi malaikat Jibril yang Allah utus atas kebaikanmu. Kamu menolong orang di saat kamu membutuhkan, menolong orang lain. Allah utus malaikat Jibril itu untuk membantumu. Sehingga menjual ternak itu hakikatnya sebenarnya itu ya sekedar menolong kamu, dan yang membeli juga begitu. Subhanallah. Itulah kaum muslimin yang berbahagia. Tanaman kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan yang jauh lebih dahsyat. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya hati kita ini adalah ladang yang bisa gembur untuk tumbuhnya iman kalau kita mau mengembangkan dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan berbagai cuplikan kisah yang saya sampaikan dalam tausiah kali ini memberikan inspirasi sekaligus mencerahkan buat hati kita, sehingga kita merasa senang, merasa bahagia kalau kita berbagi dengan orang lain. Hidup ini adalah kesempatan untuk saling berbagi. Besok hidup yang kedua sudah tidak ada lagi kesempatan itu, maka mari kita gunakan hidup yang sekarang, melakukan yang terbaik, dan insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.